Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Masih dong? Oke. Hari ini pertemuan perdana kita di kelas 3 pembelajaran pertama kita akan bahas tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwanya dan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pada pendirian dan tidak ragu-ragu. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri misalnya tenaganya kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang ragu akan kemampuannya juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu. Bahkan, karena tidak mengenali dirinya yang sebenarnya atau ia penakut, ia bisa tercebur ke sungai. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Namun jika ia ragu-ragu mampu atau tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini berisi pesan tentang percaya diri. Agar siswa memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya, di antaranya yaitu yang pertama, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal atau menyerahkan semua keberhasilan pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya atau tidak? Setelah memahami diri sendiri bahwa kita mampu mengerjakannya karena mungkin kita mempunyai keahlian atau waktu yang cukup serta bisa mengatasi halangan sehingga kita memiliki kepercayaan diri. Berbeda halnya jika ia tidak tahu atau ia tidak yakin akan kemampuan dirinya. Akan tetapi, ia tetap melakukannya. Kemungkinan ia akan melakukannya dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu sehingga tanpa kita sadari, waktu yang disediakan habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Jika dalam hati kita terbesit ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Akan tetapi,
Kalau untuk mengerjakan kebaikan kita justru tidak boleh malu. Misalnya, mau membantu orang yang sedang susah tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar juga tidak boleh malu. Namun, misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, misalnya korupsi, berbohong, dan lain-lain, kita harus malu. Malu melakukan maksiat atau berbuat tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. Setelah ibu menjelaskan tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, ibu harap anak-anakku semua bisa menjawab tugas yang ibu berikan, yaitu yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa manfaat percaya diri dalam kehidupanmu baik di lingkungan sekolah maupun di rumah? Selamat mengerjakan dan tetap menjalankan protokol yang ada ya. Jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.